Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Grea Kras. Bab 33 dengan judul Kaning. Karena pembuktian yang ingin Abiasa tunjukkan agar hilang seluruh salah sangka di benak Jemima, mereka akhirnya pulang lebih lambat lagi. Namun karena pria itu berjanji akan mengikuti mobil yang Jemima kendarai, ada perasaan tenang dalam diri wanita itu. Tapi dia agak kasihan pada Pak Syam yang kiranya sejak tadi menunggu kepulangan Abiasa. Berharap tak ada Regar, meski Abiasa siap menjaganya, di tempat yang sama ketika ia dihentikan oleh si preman itu, Jemima mendesis sebal ketika gerombolan itu muncul lagi di sana. Apa tak ada orang yang melaporkan Regar kepada polisi? Dia menoleh ke arah mobil yang Abiasa naiki. Sedan hitam itu meluncur beberapa meter di depannya ketika Jemima perlahan memperlambat laju kendaraan karena motor menghalangi. Tatapan was-wasnya masih terus tertuju ke arah mobil yang dikemudikan oleh Pak Syam dan hembusan lega keluar ketika kereta mesin itu berhenti. Abiasa pasti akan melindungi dirinya. Terdengar nada panggilan dan getar, Jemima mengambil ponsel dari dashboard tanpa pedulikan Regar yang mulai berjalan ke arahnya. "Halo, Pak?" Ia menjawab panggilan masuk dari Abiasa yang segera menjawab. "Kamu tunggu di mobil, jangan keluar. Pak Syam sudah memanggil polisi, jadi kamu tunggu dulu." "Sayang, kita bertemu lagi." Teriakan Regar yang begitu lantang menginterupsi ucapan Abiasa. "Dasar brengsek jelek." Maki Abiasa yang tak bisa membuat Jemima tertawa karena ia tetap merasa takut meski di depan sana Abiasa menjaganya. "Bapak, saya takut." "Sebentar." Jemima terus melihat ke arah sedan yang Abiasa naiki, lalu ia dapati sosok pria itu yang keluar. Bapak jangan keluar." "Enggak apa-apa, harusnya saya temani kamu." "Enggak." Ketakutan semakin menghantam Jemima yang menggeleng, berharap Abiasa dapat melihat dirinya. Mereka bawa senjata. Gerombolan preman itu lalu mendekati Abiasa dan dari ponsel yang masih tersambung, bisa ia dengar teriakan lantang dari salah seorang preman. "Heh, mau ngapain lo?" Jemima berkeringat dingin di tempatnya. "Saya mau menghampiri istri saya, ada masalah?" "Istri? Di dalam mobil itu?" Lalu tawa yang begitu kompak terdengar. "Woi Regar, ada lakinya ini." Jemima yang tak tahu harus melakukan apa, lalu menoleh pada Regar yang masih di dekat mobilnya, namun perhatian pria itu jatuh pada sosok Abiasa yang tak peduli pada gerombolan orang yang menghalangi, karena pria itu terus berjalan untuk dekati Jemima. "Bapak, nggak apa-apa, nggak usah." Tatapannya tiba-tiba beralih ke arah Regar yang terdengar memaki sebelum berjalan ke arah Abiasa dengan pisau lipat yang dikeluarkan dari saku. Jemima terbelalak ketakutan. "Bapak!" Dia bawa pisau. Tak bisa dibiarkan. Membuka pintu mobilnya, Jemima langsung keluar tepat ketika ia dengar teriakan Abiasa yang melarang dirinya untuk mendekat. "Jemima, masuk ke dalam!" Pisau yang terlihat begitu tajam itu melukai lengan Abiasa. Pekik Jemima segera melolong bersama langkahnya yang mendekati Abiasa yang jatuh berlutut karena tendangan dari Regar. "Regar, lo tusuk dia! Bangsat, kalau mati gimana?" Terdengar pekik salah seorang preman yang tampaknya takut dengan aksi nekat Regar yang malah meludah ke tanah. "Bagus dong." Regar berteriak lantang seiring dengan tatapan yang jatuh pada Jemima yang sudah memeluk Abiasa dengan begitu erat. "Sialan, jadi si bangsat ini." Suara sirine mobil polisi tiba-tiba terdengar. "Brengsek, ada polisi!" Teman-teman Regar segera menaiki motor masing-masing dan tersisa Regar yang menjerit marah. "Awas lo." Pria itu menunjuk pada Abiasa yang memberikan tatapan tajam. Sebelum kemudian pergi, menghindari kejaran polisi yang mulai dekat. Memeluk Abiasa dengan erat, menahan pria itu karena dalam kondisi begini, Abiasa terus ingin bangkit untuk melawan Regar. Jemima lalu terisak. "Pak Yasa!" Pak Syam lalu muncul. Pria yang dilarang tegas untuk keluar jika menentang perintah Abiasa akan dipecat ini, kemudian membantu atasannya untuk berdiri. "Saya tidak apa." "Apanya yang tidak apa-apa?" Dengan wajah basah, Jemima berteriak protes. "Bapak berdarah." "Kalau tidak berdarah, saya bukan manusia." "Ya, sejak kapan memangnya Abiasa dianggap manusia?" "Cekek." Jemima benci dengan candaan di suasana serius begini. Kemudian abaikan Jemima yang mencebik namun tak kunjung hentikan tangis, Abiasa menatap Syam, pria parubaya yang sudah menjadi sopirnya sejak pertama kali ia menjabat posisi direktur utama di perusahaan milik ayahnya. "Kami pergi dulu. Pak Syam di mobil saja, tunggu polisi datang."
Mengangguk setuju, Syam membantu Abiasa untuk masuk ke mobil Jemima yang bergerak sigap, masuk ke mobilnya pula. Kenapa Bapak harus keluar? Lagi, wanita itu bersuara namun hanya untuk mengomeli Abiasa saja. Bapak harusnya. Tersedak oleh tangisnya, Jemima diam. Diam untuk beberapa saat sebelum ia membekap wajahnya. Jika tak ada suara mobil polisi, pasti Regar sudah melukai Abiasa lebih parah lagi. Ini salah kamu. Loh, menatap Abiasa masih dengan isak tangis yang tak mau berhenti, Jemima menautkan sepasang alisnya. Kenapa halangi saya untuk melawan? Ingin sekali rasanya Jemima menyesali tangisnya yang keluar. Bapak sudah ditusuk sebelum saya halangi, teriak wanita itu kemudian. Bagian yang terluka adalah lengan kiri di bagian depan, beberapa sentimeter saja dari urat nadi. Segera mendapatkan pengobatan di rumah sakit yang dilalui. Abiasa yang menolak perawatan meski lukanya harus mendapatkan beberapa jahitan, kembali ke mobil bersama Jemima yang tak berani melihat luka pria itu yang kini terlindungi oleh perban. Mobil mulai melaju pelan karena Jemima takut sedikit getaran akan membuat Abiasa semakin kesakitan, tapi kemudian ia malah mendapatkan teguran. Sama kura-kura saja kamu kalah cepat. Jemima langsung lemparkan tatapan tajam pada Abiasa yang masih bisa berlagak kuat dalam kondisi terluka begini. Kek, tapi pria ini memang tak banyak mengeluh sih. Mempercepat laju kendaraannya, Jemima usir rasa khawatir pada pria yang ia pikir tak memiliki setetes darah pun dalam tubuh, mengingat Abiasa yang selalu ia samakan dengan setan. Tapi rasa bersalah masih melekat dalam dirinya sih. Kalau tidak untuk melindunginya, Abiasa tak akan terluka. Berhenti di hotel itu. Abiasa menunjuk gedung tinggi dengan mahkota besar di puncaknya yang memancarkan warna keemasan. Hotel Kaisar? Bapak mau tidur di sana? Saya masih kuat kok nyetir sampai. Bukan, kamu istirahatlah dulu di sana. Bapak mau saya menginap di hotel malam itu? Jemima kira ia akan mengantarkan Abiasa pulang dan sekalian ia menginap di rumah pria itu. Tak mungkin dirinya diusir kan? Abiasa lalu mengangguk. Saya tunggu Pak Syam, Jem. Kenapa? Ada lirih tak senang dalam tanya singkat itu. Berusaha fokus dengan kemudinya, Jemima mendongak beberapa kali untuk halau air mata yang hendak menetes. Kenapa apanya? Preman sialan. Bertanya, Abiasa masih sempat memaki ketika ia merasakan sakit di lengannya. Ini sudah malam. Besok kita bisa cari kos baru. Kenapa Bapak nggak ajak saya ke rumah Bapak? Abiasa yang tadinya sandarkan kepala ke belakang dengan mata terpejam, lalu memincingkan penglihatan arah wanita di sampingnya. Terlalu buang-buang waktu. Kamu mengantarkan saya lalu kembali lagi ke hotel? Lagian saya mau memastikan kalau kamu sudah sampai dengan aman. Memangnya kenapa saya harus pergi setelah antar Bapak? Pandangan menerawang ke depan. Melambatkan laju kendaraannya karena takut jika hanya akan membahayakan dirinya dan Abiasa, bibir Jemima menekuk ke bawah. Namun tak terlalu tampak karena wanita itu berusaha untuk tutupi kekecewaannya. Kecewa yang beberapa hari ini terus saja memukul telak dirinya. Kenapa harus pergi? Abiasa meluruskan duduknya dengan tubuh miring ke arah Jemima. Ya karena kamu tidak mungkin menginap kan? Tenggorokan Jemima tercekat. Oh, tapi tak ada yang bisa wanita itu katakan lagi meski air mata telah menggantung, siap jatuh jika ia berkedip sekali saja. Jangan salah sangka. Abiasa kembali bersuara. Kamu yang menolak untuk tinggal Tapi dalam keadaan seperti ini, apa Bapak tidak memikirkan yang lebih prioritas? Bersama dada yang naik turun, hidung wanita itu pun kembang kempis karena tangis yang terus ditahan. Melajukan terus kendaraan miliknya, ia lewati gedung hotel yang tadi Abiasa tunjuk, namun pria itu tak berkomentar apapun. Saya bahkan nggak tahu harus tinggal di mana. Keinginan kamu adalah prioritas bagi saya, Mima. Dibanding perhatian, ucapan Abiasa terdengar seperti ejekan bagi Jemima. Wanita itu hembuskan udara dari bibir sekaligus untuk buang tekanan yang menghimpit dadanya. Sudahlah, katakan saja apa yang kamu mau. Alih-alih menjawab, Jemima malah menangis, membuat Abiasa yang melihatnya jadi mendengkus tak suka. Saya sepertinya melakukan kesalahan lagi, ya? Kali ini tanpa ragu karena sudah tak bisa menahannya lagi, Jemima menggeleng. Tepikan mobilnya, biar saya yang nyetir. Abiasa masih mau hidup. Jadi lebih baik menahan sakit ketika mengemudi daripada mempercayakan nyawanya kepada Jemima yang terlihat tak fokus. Mima, berhenti. Saya takut tinggal sendirian. Perlahan dagu pria itu terangkat, namun seringai Abiasa tahan agar tak terlihat. Jadi? Tanya pria itu berlagak tak peka. Menunggu beberapa saat Jemima hanya diam. Pria yang tak sabaran ini lalu memaki dalam hati. Sial, katakan cepat Mima, memohonlah. Menepikan kendaraannya, Jemima yang takut menabrak sesuatu itu, meski jalanan cenderung sepi, lalu berhenti. Setelahnya, ia hapus jejak basah di wajah sebelum menatap Abiasa. Saya?
ragu-ragu wanita itu berkata. Menyatukan pandangnya dengan sorot Abiasa yang selalu saja memberikan tatapan menusuk, Jemima lalu menunduk. Sebenarnya ia malu. Dia yang berlagak ingin pisah rumah, tapi kini dirinya lah yang memohon agar mereka tinggal bersama. Memohonlah Mima. Batin Abiasa kembali berseru. Wajah yang menyimpan dengan begitu apik, sisi culas yang ia punya dari Jemima itu, lalu menautkan alis. Sekali lagi, berlagak tak tahu apa yang akan istrinya katakan. Mima, Pak, saya boleh tinggal di tempat Bapak? Lalu bola mata bulat itu berpendar di hadapan Abiasa, yang sedikit menambah ekspresi lain di wajah yang sejak tadi terlihat begitu datar. Saya mau kok kerja tambahan kayak beres-beres. jadi kamu menghapus poin nomor 2? Sedikit terhenyak dengan tanya tak terduga itu karena ia pikir Abiasa hanya akan mengejeknya. Tapi ternyata pria itu terdengar begitu serius, Jemima lalu mengangguk malu-malu. Ia usap lagi wajahnya yang masih menerima tetes air mata sesekali. Sampai saya merasa benar-benar aman saja. Itu, kalau Bapak... Terserah kamu. Abiasa terpejam dengan mimik lega seolah ada beban berat yang lepas dari pundak pria itu. Tinggallah sesuka kamu. Hela napasnya pun tampak begitu tenang. Dari awal saya juga tidak pernah kepikiran untuk pisah rumah. Menggigit bibir bawahnya, Jemima lalu mengangguk sungkan. Apalagi mengingat betapa banyak penolakan yang ia buat agar Abiasa tak mengambil hak dan tanggung jawab untuk pernikahan mereka, tapi pria ini selalu berusaha untuk menjaga keinginannya. Apakah Abiasa memang tak seburuk yang ia kira? Terima kasih Pak Abi. Dan maaf, karena Jemima selalu merepotkan Abiasa sejak hari pernikahan mereka. Itu membuat Jemima makin banyak hutang budi pada Abiasa. Tiba di kediaman Abiasa, di gedung pencakar langit yang memiliki beberapa unit mewah. Masuk ke dalam salah satu ruangan yang terletak di lantai 8, netra Jemima langsung disambut dengan pemandangan malam kota Jakarta dari dinding kaca yang berhadapan dengan pintu masuk ke dalam kondominium milik Abiasa. Melangkah kian dalam, tampak begitu takjub, seolah ini adalah kedatangannya yang pertama di kediaman Abiasa. Jemima lalu melihat pada beberapa hiasan yang telah berganti dengan yang baru. Bapak ganti banyak furniture? Tanyanya pada Abiasa yang menuju anak tangga. Di lantai 2 dari unit mewah ini terdapat satu kamar milik Abiasa. Hanya satu kamar yang tak memiliki dinding di bagian muka kamar, selain pagar yang terbuat dari kaca, hingga dari tempatnya berdiri, Jemima bisa melihat sebagian dari ruang peristirahatan Abiasa itu. Segala sesuatu pasti berubah, kan? Jemima mengangguk-angguk samar sebelum kembali mengedarkan pandangan untuk mencari-cari apa lagi yang berbeda dari kediaman Abiasa ini. TV-nya juga ganti? Sudah tiba di lantai 2 dan berdiri di sisi pagar kaca yang hanya sebatas pinggang itu, Abiasa memperhatikan Jemima yang tampaknya tak ingin beristirahat. Padahal TV sebelumnya bagus kan, Pak? Tidak juga. Batin Abiasa menjawab. TV sebelumnya yang ia miliki sudah tak lagi bagus setelah ia lempar dengan guci kecil hanya karena kabar pernikahan Jemima. Yah, hampir semua benda di dalam ruangan yang didominasi dengan warna coklat muda ini Abiasa hancurkan. Wah, akuarium. Kamu nggak mau tidur? Jemima merasakan panas menjalar di pipinya. Kenyataannya, sejak tadi ia hanya mencari alasan agar tak segera tidur bersama Abiasa. Tidurlah sekarang. Tapi dirinya malah melangkah menuju sofa panjang di dekat dinding kaca sisi lainnya. Saya tidur di... Dalam keadaan begini pun saya masih bisa angkat kamu, Kok. Pantat Jemima kembali terangkat. Cepat naik. Jemima jadi makin kebingungan, apalagi adegan yang terjadi di dalam lift dan ruang kerja mereka tadi kembali terlintas di kepala. Bagaimana ini? Bagaimana jika dia dan Abiasa melanjutkan adegan yang terjadi di kantor tadi? Jemima benci ketika sebagian hatinya mengharapkan hal itu benar-benar terjadi. Saya hitung sampai 2. Si setan, selalu saja begitu. Melirik sebal pada Abiasa, Jemima lalu menaiki tangga yang terbuat dari kaca tebal itu. Kamu mandi dulu saja. Puas melihat Jemima yang menuruti dirinya, Abiasa berjalan menuju ranjang yang terletak di tengah-tengah ruangan. Tiba di kamar Abiasa yang sudah lama rasanya tak ia kunjungi, Jemima berdecak kagum untuk kesekian kalinya, karena begitu menyukai nuansa hangat di ruangan yang didominasi dengan warna coklat muda, putih, lalu ada warna keemasan di beberapa bagian ini. Cantik sekali. Mima. Ya Pak? Netra wanita itu menangkap Abiasa yang sedang mengancingi kancing kemeja, sontak panas menjalari wajahnya yang cepat-cepat melengos. Kalau kamu berpikir saya akan menyentuh kamu, tenang saja. Saya tidak akan selancang tadi. Jemima kembali menatap Abiasa yang berjalan menuju satu lemari besar yang berhadapan dengan kasur.
Tampak rasa bersalah dipendar sepasang netra wanita itu. Pak Abi suami kamu, Mima. Dan pria itu berhak atas dirinya. Saya mandi di bawah. Ini, pakailah ini. Lalu pria itu meletakkan sebuah kaos ke atas kasur beserta sarung. Tanpa melihat ke arah Jemima, pria itu berjalan melewati wanita itu sambil berkata, Gunakan kamar ini sesuka kamu. Bapak tidur di sini kan? Tiba-tiba saja, Jemima khawatir jika Abiasa membiarkan ia menguasai kamar pria itu seorang diri. Bukankah itu terdengar tidak adil? Selain itu juga, Jemima ingin Abiasa bersamanya. Bodoh Mima, tadi kamu yang bilang mau tidur di sofa. Karena itu, Abiasa pasti berpikir jika ia enggan disentuh pria itu lagi. Di puncak tangga, menoleh pada Jemima, Abiasa lantas menggeleng. Saya tidur di sofa sampai saya beli kasur baru. Mengapa itu terdengar menyakitkan untuk Jemima? Dia tak mau Abiasa menghindari dirinya lagi. Baiklah, tak apa jika di kantor. Toh di sana bukan tempat untuk mengumbar kemesraan. Tapi di sini, Jemima tak mau dipandang dengan tatapan asing oleh pria itu. Meski Jemima sendiri tak tahu harus bilang apa agar Abiasa mau tidur bersamanya. Tidur bersama, dia juga sudah siap sih untuk melakukan itu. Tapi bagaimana cara mengatakannya ya? Membayangkan dirinya mengaku kesiapan diri yang terkesan memalukan itu, Jemima lalu meringis sambil mengusap lehernya saat pipi bersemu merah. Kasur bapak terlalu besar untuk saya sendirian, cicitnya semakin malu. Gimana bilangnya? Kaki wanita itu saling bergesekan satu sama lain yang tertangkap oleh netra Abiasa yang berusaha untuk melirik sebentar saja. Tapi mengapa hamsternya itu terlihat begitu menggemaskan? Karena saya memang tidak suka ranjang yang kecil, Mima. Bibir Jemima cemberut. Bukan itu maksudnya. Ia melengos, menyembunyikan wajahnya yang panas ini dari Abiasa. Saya mau tidur sama bapak. Katanya kemudian berbalik dengan cepat dan berlari menuju kamar mandi. Jemima malu. Menghilang dari pandangan Abiasa, wanita itu tak tahu jika keputusannya untuk tinggal bersama, sikapnya yang menunjukkan rasa malu, ragu, dan mau yang saling bertabrakan itu telah mencipta rasa puas di benak pria yang selalu wanita itu sebut sebagai tiran. Benar-benar tiran. Abiasa lalu tertawa. Pada akhirnya wanita itu bergantung padanya kan? Pada akhirnya wanita itu yang meminta agar tinggal bersama dengannya kan? Dan apa yang Jemima katakan tadi? Wanita itu ingin tidur dengannya. Apakah itu bisa Abiasa maksud sebagai bentuk penyerahan diri? Sial! Pria itu menyugar rambut dengan senyum yang terus terpatri di wajah tampannya. Mengapa Jemima begitu menggemaskan? Halo, bos. Menuruni anak tangga, sebuah panggilan mampir di ponselnya yang berada di saku celana, dan segera ia jawab dengan tatapan meruncing, penuh rasa tak suka. Gimana kerja kami, bos? Oke kan? Oke? Abiasa mendengkus jengah. Apa begitu caranya menggunakan pisau? Bodoh! Jawabnya begitu dingin sebelum menyudahi panggilan secara sepihak.